Assalamualaikum, marhaba everyone. Saya Amin Rois. Selamat datang di channel Amin Kun. Nah, video kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian waktu saya berziarah ke Madinah. Waktu kecil, kita pasti sudah banyak mendengarkan kisah-kisah Nabi ataupun sahabat Nabi. Contohnya perang Khandaq. Kita pasti sudah mendengarkan kisahnya. Kisahnya itu sangat epik banget. Kemarin saya dan teman-teman saya berziarah ke lokasi atau tempat terjadinya perang Khandaq, dan kita menemukan banyak informasi yang wow untuk kita ketahui. Langsung aja yuk. Lokasi perang Khandaq berada di sebelah utara Al-Haram, di sebelah barat Jabal Sela, tepatnya di Jalan Al-Fatih. Ketika sudah nyampe di tempat ini, pastikan baca papan informasi terlebih dahulu, karena papan informasi ini akan menjelaskan sedikit kisah sejarah dari tempat ini dan beberapa nasihat bagaimana cara berziarah di tempat ini. Nah, dari papan informasi ini ditulis, "Saudara tersayangku yang saya hormati, pada tahun kelima setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, orang kafir datang untuk menyerang kota Madinah dengan pasukan 10.000 orang untuk berperang. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW meminta pendapat dari sahabat Nabi tentang menetapkan rencana untuk mempertahankan kota Madinah. Pendapat yang banyak disepakati oleh sahabat Nabi adalah penggalian parit. Nah, pendapat ini berdasarkan saran dari sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyetujui pendapat ini dan memerintahkan agar parit digali di wilayah utara Madinah yang akan menjadi penghubung antara bagian timur atau Wakam dan Wabra bagian barat, karena daerah ini merupakan wilayah yang terekspos depan musuh. Yang keempat, parit tersebut memiliki panjang sekitar 2.286 meter, lebar 4,2 meter, dan kedalaman antara 3,3 dan 4,6 meter. Selanjutnya, orang-orang kafir mengepung Madinah selama sekitar 21 malam. Pertarungan mulai semakin intensif saat terjadi bentrokan panah antara kedua kelompok, dan hasilnya ada 3 orang musyrik yang tewas dan 6 orang muslim mati syahid. Kemudian Allah menjawab doa dan permohonan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa semoga pasukan musuh ini menderita kekalahan dan kehancuran. Maka Allah mencukupkan orang-orang beriman dalam pertempuran. Kemudian Nabi membantu budak-budak dengan mengalahkan pasukan musuh dan mengirim mereka dalam kekalahan dan melarikan diri. Kemudian tidak ada masjid yang dibangun di daerah ini yang didirikan atau disebutkan selama 3 abad pertama Islam, kecuali Masjid Al-Fatih yang diperdebatkan tentang keberadaannya berdasarkan laporan yang disebutkan dari sahabat Nabi, yaitu Jabir bin Abdullah. Kemudian masjid-masjid yang berada di daerah ini belum memiliki asal otentik yang jelas dalam pemberian nama masjid-masjid ini dengan nama para sahabat Nabi. Karena itulah banyak terjadi perselisihan dalam pemberian nama dan lokasi masjid-masjid ini. Kemudian ini yang paling penting, yang terakhir, tidak ada bukti yang jelas dalam menentukan tempat ini sebagai ziarah keagamaan atau meminta doa-doa khusus. Itu sebabnya mengapa Nabi dan sahabatnya tidak secara khusus mengunjungi tempat ini. Nah, untuk papan informasi yang kedua, yaitu Battle of Khandaq atau perang Khandaq. Nah, di sana ditulis pertempuran Al-Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dikenal perang Khandaq karena terdapat parit yang digali oleh Nabi dan para sahabat di sebelah utara Madinah yang bertujuan menghalangi orang kafir dan menghentikan mereka masuk ke kota Madinah. Monumen yang sampai sekarang masih berdiri kokoh yaitu Gunung As-Sela atau Jabal Sela, di mana tentara muslim disebut-sebut berkemah di antara Gunung Sela dan parit atau Khandaq.
Terdapat beberapa masjid yang terletak di sebelah barat gunung, tempat tentara muslim berkemah, dan jumlahnya ada 4. Yang pertama, Masjid Al-Fatih yang terletak di atas bagian Gunung Asela, di mana Nabi berdoa di tempat itu dan mohon pertolongan kepada Allah selama berhari-hari, dan alhamdulillah permohonannya dikabulkan. Dan masjid lainnya yaitu Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Masjid Ali bin Abi Thalib, dan Masjid Salman Al-Farisi. Di era Umayyah dan di periode selanjutnya, 2 masjid lainnya dibangun di bidang parit, yaitu Masjid Umar bin Al-Khattab dan Masjid Sa'ad bin Mu'az. Dan masjid-masjid ini direnovasi selama periode Islam. Di sekitar tempat ini pada tahun 2004 Masehi 1424 Hijriah sedang dibangun sebuah masjid besar, masjid yang merupakan bagian dari Masjid Saba atau Masjid 7. Pada tahun 2008 telah selesai pembangunannya. Nah, Masjid Saba atau Masjid 7 itu yang mana ya? Nah, menurut kisah, Masjid Saba atau Masjid 7 merupakan kumpulan 6 masjid kecil yang terletak di bagian barat Gunung Sela yang menjadi lokasi perang Khandaq. Tapi terkenalnya dengan Masjid 7. Kumpulan masjid ini terdiri dari Masjid Al-Fatih, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Ali bin Abi Thalib, dan Masjid Fatimah Az-Zahra atau disebut juga dengan Masjid Sa'ad bin Mu'az. Nah, untuk mengawasi pergerakan musuh benteng pertahanan parit tersebut, Rasulullah memerintahkan untuk membangun pos-pos pengawasan yang juga berfungsi sebagai tempat syalat. Nah, pos-pos inilah yang ditempati oleh 7 sahabat utama Rasulullah, yang saat ini tampak bekas pos tersebut dikenal dengan Masjid Saba atau Masjid 7. Sebenarnya masjid-masjid dalam satu kompleks Masjid Saba bukanlah bangunan masjid yang representatif serta mampu menampung ratusan jamaah sholat berjamaah. Ukuran-ukuran masjid ini pun sangatlah kecil, layaknya pos keamanan. Nah, dari papan informasi yang saya baca tadi, kita bisa tahu sisa-sisa peninggalan perang Khandaq tuh apa saja. Yang pertama, Jabal Sela atau Gunung Sela, di mana jabal ini menjadi salah satu benteng pertahanan kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian yang kedua yaitu Masjid Saba yang merupakan kumpulan dari 6 masjid kecil yang terletak di bagian barat Gunung Sela, seperti Masjid Al-Fatih, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Ali bin Abi Thalib, dan Masjid Fatimah Az-Zahra atau disebut juga dengan Masjid Sa'ad bin Mu'az, yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di lokasi ini, kecuali Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dibongkar karena tempatnya pas di jalan raya. Sayangnya untuk parit atau Al-Khandaq tidak ada bekas sama sekali, tapi yang jelas lokasi dari paritnya itu di sebelah barat Gunung Sela, dekat dengan Masjid Saba. Yuk lebih mengenal lagi dengan Masjid Saba apa saja sih? Oke, yang pertama Masjid Al-Fatih. Masjid ini merupakan masjid terbesar di antara 6 masjid yang dibangun di atas bukit tertinggi di sebelah barat Gunung Sela. Dinamakan dengan Masjid Al-Fatih karena di tempat ini Rasulullah SAW sholat di tempat ini sewaktu perang Khandaq dan alhamdulillah doanya dikabulkan. Yang kedua, Masjid Salman Al-Farisi. Masjid ini terletak 20 meter sebelah selatan Masjid Al-Fatih di kaki Gunung Sela. Nama Salman Al-Farisi mengacu kepada sahabat Nabi yang memiliki ide dan saran untuk membangun parit untuk menjaga kota Madinah dari serangan musuh dalam perang Khandaq. Yang ketiga, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid ini terletak
15 meter di sebelah selatan Masjid Salman Al-Farisi, dan masjid ini dibangun bersamaan dengan dibangunnya Masjid Al-Fatih dan Salman Al-Farisi. Akan tetapi masjid ini sekarang sudah tidak ada lagi karena tempatnya digunakan untuk jalan. Kemudian Masjid Umar bin Khattab. Masjid Umar ini terletak 10 meter di sebelah selatan Masjid Abu Bakar. Bentuk masjid ini 4 persegi panjang. Sementara itu sisi yang menghadap kiblat berbentuk setengah lingkaran. Nah, di sebelah utara masjid ini adalah halaman yang digunakan sebagai tempat parkir saat ini. Kemudian Masjid Ali bin Abi Thalib. Masjid ini terletak di bagian bukit yang tinggi di sebelah selatan Masjid Umar bin Khattab. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa di tempat ini Ali bin Abi Thalib telah membunuh Amir bin Wad al-Amri yang berupaya untuk menyeberangi parit dalam perang Al-Ahzab atau Khandaq. Kemudian Masjid Fatimah Az-Zahra atau Masjid Sa'ad ibnu Mu'ad. Masjid Fatimah ini merupakan masjid terkecil dibanding dengan masjid-masjid lainnya. Terletak di bagian barat Masjid Ali bin Abi Thalib dan di bagian dasar Gunung Sela. Dan berdasarkan informasi yang saya dapat, masjid ketujuh dari Masjid Sabah ini adalah Masjid Kiblatin yang jaraknya agak jauh dari lokasi ini. Nah, dari informasi yang saya dapat dari papan informasi di lokasi ini, saya dapat menggambarkan bagaimana tata letak perang Khandaq pada waktu itu. Nah, saya gambarkan seperti ini. Mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Saya dapat informasi ini cuman dari papan informasi di lokasi ini dan sedikit cerita dari warga sekitar. Jadi maaf jika penjelasan saya sesingkat ini, tidak mendetail, karena kalau bahas masalah sejarah saya takut salah, dan karena memang saya bukan sejarawan. Mungkin dari kalian paham akan sejarah Islam khususnya perang Khandaq, bisa share ke kita di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, ma'assalam.